kita akan pelajari tentang laporan keuangan. Adapun capaian pembelajaran dari diskusi tentang laporan keuangan, itu diharapkan peserta dapat menjelaskan prinsip penyusunan laporan keuangan, memahami karakteristik laporan keuangan, mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dari laporan keuangan, dan seterusnya. Di sini ada pengertian laporan keuangan. Ini catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Ini untuk menggambarkan kinerja perusahaan, terutama dalam bidang keuangan. Susunan laporan itu ada laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Ini bentuk dari pelaporan keuangan, kerja keuangan tiap bulan, semester, tahun, atau beberapa tahun. Ini harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, supaya seragamlah semua laporan yang ada. Isinya harus memberikan pandangan yang sama, makanya harus dibuat dengan standar yang sama. Ini ada memuat deskripsi mengenai transaksi keuangan yang benar-benar terjadi. Pemakainya bisa untuk internal, bisa untuk eksternal. Ini bisa untuk perusahaan laba maupun perusahaan nirlaba. Jadi semua perusahaan wajib, kan lebih baik kalau punya laporan keuangan. Yang pakai nanti itu ada manajer keuangan, investor, akuntan, kreditur, dan yang lain-lainnya juga. Ini sudah sempat disinggung di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada tujuan laporan keuangan. Ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas. Ini sangat bermanfaat untuk sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi nilainya sangat material ya. Para pemakai laporan akan menggunakan laporan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Jadi prinsipnya dari data masa lalu kita olah terus kita ramal untuk mengambil keputusan di masa depan. Nah, data yang diolah itu kan produknya menjadi laporan keuangan. Itu yang dianalisis sekarang, keperluan masa depan. Seandainya nilai uang tidak stabil, ini dapat dijelaskan dalam laporan keuangan. Ini akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek kuantitatif, tapi juga termasuk penjelasan lainnya yang dirasa perlu. Ini harus faktual, dapat diukur secara objektif. Kalau secara objektif berarti semua pengukurannya sama ya, konsisten. Nah, kalau kita melihat dari laporan keuangan, catatan-catatan ini letaknya di laporan yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada asumsi dasar laporan keuangan, ada asumsi kelangsungan usaha dan asumsi akrual. Ini sebenarnya sama mirip dengan prinsip akuntansi ya. Kalau kelangsungan usaha, kita menganggap perusahaan ini akan terus berjalan, terus beroperasi, sehingga perusahaannya tidak mungkin hilang, tidak mungkin bangkrut. Makanya penyusunan laporan keuangan itu dilakukan dengan nilai yang wajar. Semua aktiva, semua pendapatan, semua diukur dengan cara yang benar. Asumsi akrual ini bahwa pencatatan dilakukan ketika transaksi telah terjadi. Bukan pada saat uang masuk atau uang keluar, tapi pada saat memang terjadinya begitu. Kalau laporan posisi keuangan itu meliputi aset dan liabilitas, tidak ditentukan oleh selesai penerimaan atau pengeluaran. Jadi ya memang kalau kita beli aset, kita beli secara kredit, asetnya kan sudah kita terima duluan. Di saat kita terima kita langsung catat. Itu akan menjadi utang. Asumsi akrual mengutamakan status hukum dari aset dan liabilitas
setelah transaksi terjadi tanpa perlu menunggu status pembayaran dan penerimaan. Penjualan juga, kalau dia sudah terjual tapi dia belum bayar, ya akan jadi piutang. Ini ada jenis laporan keuangan, laporan posisi keuangan, ini lebih sering disebut laporan neraca. Aktiva itu terdiri dari aset, kalau pasifa terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Utang tambah modal lah kalau bahasa sederhananya. Kalau aset itu segala sesuatu yang memiliki atau segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau pasifa segala sesuatu yang digunakan perusahaan untuk memperoleh asetnya itu. Kemudian ada laporan laba rugi. Ini berisi informasi mengenai laba atau rugi perusahaannya, terutama dalam aspek keuangannya. Ini ada komponen pendapatan, harga perolehan, biaya. Kalau ini tentang format penyusunan laporan laba rugi, ada single step, ada multi step. Tapi ini sebenarnya bahasnya di pengantar akuntansi 1. Ini hanya untuk sekedar memperupdate atau mengingatkan kembali materi tentang laporan keuangan. Single step menjumlahkan pendapatan atas ke bawah jadi satu kelompok, kemudian kurangi total biaya beban. Kalau multi step memisahkan pendapatan jadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional dan non operasional. Kemudian laporan perubahan modal. Ini yang menampilkan perubahan jumlah modal dari awal periode hingga akhir periode. Selain perubahan jumlah, laporan perubahan modal menyebutkan penyebab terjadinya perubahan. Modal bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah, biasanya karena ada setoran, kemudian ada peningkatan laba. Kalau laba ekuitas berkurang itu biasanya karena ada kerugian atau karena ada penarikan dividen atau preferred. Informasikan rangkuman dari investasi yang dihasilkan dari suatu periode juga bisa di laporan perubahan modal ini. Kemudian laporan arus kas, ini yang dilakukan secara cash basis. Jadi betul-betul kas masuk dan kas keluar yang dihitung. Ini dibagi 3, operasional, investasi, dan pembiayaan. Laporan arus kas juga jadi sebagai analisis untuk kesesuaian investasi dan pembiayaan dalam rencana keuangan. Ini ada aktivitas operasi mengenai kegiatan operasional, aktivitas investasi berkaitan dengan aktiva tetap kita, pendanaan. Pendanaan ini tentang kegiatan perubahan modal. Kemudian laporan catatan atas laporan keuangan ini yang kelima. Ini catatan tambahan yang diberikan sebagai informasi tambahan dan penjelas terhadap isi laporan keuangan. Itu akan dimulai dari neraca, laba rugi, dan ekuitas. Aktiva, pasifa, ekuitas, laba rugi. Yang ini yang memang lebih diutamakan, dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi kita mau mengetahui misalnya aset itu terdiri dari aset tidak lancar. Aset tidak lancar salah satunya ada kas dan setara kas. Itu nanti akan dirincikan. Kas yang tunai terdiri dari apa-apa saja, kemudian setara kasnya terdiri dari apa-apa aja. Nah, kalau di neraca biasanya angka itu sudah langsung digabungkan. Tapi di catatan atas laporan keuangan itu semuanya akan dirincikan. Kemudian informasi yang sifatnya kualitatif itu juga ada dijelaskan di sana. Karena kalau kualitatif kan tidak pakai angka kan. Jadi dia berupa penjelasan atau redaksi untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Ini untuk melengkapi kekurangan informasi kuantitatif. Misalnya
tahun 2023 nilai kasnya 10 juta. 2022 nilai kasnya 10 miliar. Itu kan penurunannya jauh sekali dan sangat material posisinya. Di catatan atas laporan keuangan, nanti bisa kita jelaskan kenapa terjadi penurunan kas yang sebanyak itu. Bisa saja untuk bayar utang, bisa untuk investasi dan lainnya. Kalau di neraca aja kan itu tidak nampak, hanya berupa angka saja. Nah, dia biasanya ada dibikin bentuk catatan kaki juga, footnote ya. Kemudian ada karakteristik laporan keuangan. Ini ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Itu harus dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami berarti ini dapat dipahami oleh pembacanya. Istilahnya juga diberikan istilah yang mudah sesuai dengan batas para pengguna. Kalau relevan itu kalau informasinya disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Ini kaitan materialitas juga. Kalau keandalan, informasi dalam laporan keuangan bersifat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Kalau dapat diperbandingkan, informasi ini lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Maka itu standarnya di Indonesia, laporan keuangan itu wajib membuat perbandingan dengan periode sebelumnya minimal 1 tahun. Kemudian pengguna laporan keuangan ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini kita singgung sedikit saja. Ada manajemen perusahaan, ini para manajer yang mengatur ya. Mereka perlu untuk apa? Yang bisa untuk membuat anggaran, bisa untuk bagi dividen, bisa untuk rencana investasi dan lainnya. Organisasi sektor publik ini biasanya instansi pemerintah ya, seperti laporan keuangan yang untuk negara punya. Itu kan harus transparan untuk negara atau rakyat ya karena itu kan sektor publik. Dan UMKM kalau bank itu perlu ya laporan keuangan kalau si UMKM ini mengajukan kredit. Jadi bank bisa lebih percaya kalau laporan keuangannya sudah bagus, labanya bagus, baru berani memberikan kredit. Kemudian untuk pribadi kita sendiri ya untuk melihat kinerja kita juga ya. Melihat kinerja perusahaan kita ini sudah layak atau belum. Kemudian ada prinsip laporan keuangan. Umumnya menggunakan harga perolehan sebagai acuan pelaporan. Ini namanya historical cost. Ini menunjukkan sejarah pemakaian biaya, yaitu dia historical cost-nya. Sifat penyusunan laporan keuangan dengan catatan pembiayaan ini bersifat historis, sehingga lebih andal dibandingkan dengan prinsip akuntansi lainnya. Dalam laporan keuangan disertakan aktiva, liabilitas, kemudian objektivitas ini ditinjau dari harga perolehan yang tetap sama dari pelapor keuangan maupun pada pembelian aktiva yang sama. Laporan keuangan dilaporkan dalam dua jenis laporan. Perbedaan keduanya pada tujuan pelaporan. Perusahaan menyediakan laporan keuangan untuk pajak dan untuk pelaporan pada pemegang saham. Sebenarnya memang begitu ya kenyataannya. Pada akan membuat minimal dua versi. Nah, di sini contohnya metode kalau untuk yang pemegang saham pakai garis lurus, kalau yang pelaporan pajak dibikin yang metode penyusutan dipercepat. Jadi kan tujuannya mengatur laba ya. Ada diskresi keluar di sana. Jadi tujuannya kalau dipercepat penyusutan berarti biaya penyusutannya tinggi, labanya kecil, laba kecil, pajaknya juga kecil. Kemudian sifat dan keterbatasan laporan keuangan ini kan dibuat berdasarkan historis ya. Data ambil dari masa lalu. Sementara di masa depan itu sifatnya masih belum pasti. Kemudian laporan keuangan dibuat umum itu
Tidak semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Tapi sebenarnya itu kalau perusahaan yang di bursa efek ya. Kalau perusahaan swasta atau privat, laporan keuangannya tentu tidak umum. Memang hanya untuk orang tertentu saja, seperti pemegang saham, manajer, dan pihak perbankan mana tahu untuk ambil pembiayaan. Kemudian proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran dan pertimbangan karena ada timbangan tertentu yang menggunakan metode A, metode B untuk penyusutan misalnya, untuk penilaian aset, penilaian persediaan. Kemudian laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Suatu peristiwa tidak menguntungkan itu selalu kita hitung dulu kerugiannya, namanya disebut akrual. Kemudian laporan keuangan selalu berpegang teguh pada sudut pandang ekonomi. Pada peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat normalnya. Ini ada kesimpulan tentang laporan keuangan. Bisa dibaca. Ya, kurang lebih seperti ini materi tentang laporan keuangan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.